kita selalu diberikan kesehatan dan kelimpahan rezeki oleh Allah. Dan kita sama-sama berharap virus ini segera berakhir agar nanti kita bisa bertemu di perkuliahan selanjutnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang penelitian tindakan kelas pada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Nah, mungkin teman-teman sudah punya gambaran ya bahwa tinjauan pustaka itu pasti nanti mengenai teori-teori seperti itu. Dari buku Profesor Situmorang pada tahun 2019, bab 2 biasanya berisi tentang uraian teoritis, kemudian temuan dan bahan penelitian lain sejenis yang relevan dengan penelitian yang diajukan. Jadi selain teori-teori, di sana juga ada bukti-bukti temuan dari penelitian terdahulu seperti itu. Kemudian dalam buku Prof. Situmorang tersebut kita juga diajari pedoman dalam menulis tinjauan pustaka. Di sana ada 4 hal. Yang pertama adalah literatur yang berhubungan dengan proposal sudah dipahami oleh peneliti secara lengkap dan utuh dari jurnal ilmiah. Jadi sebelum kita mengutip dari jurnal ilmiah, kita juga harus memahami benar isi dari jurnal tersebut sehingga kita bisa mensinkronkan dengan penelitian yang kita ambil seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sumber literatur yang dikutip harus relevan dan sesuai dengan judul penelitian. Jadi kita tidak boleh asal mengutip, kita harus mengutip sesuai yang kita butuhkan dan sama dengan yang akan kita bahas, jadi jangan sampai melenceng. Kemudian yang ketiga adalah tinjauan pustaka sesuai dengan urutan konteks penelitian yang dikaji, mulai dari masalah penelitian, dasar pemikiran, komponen peneliti, alternatif pemecahan masalah yang sudah ada, pemecahan masalah yang ditawarkan, sampai tindakan yang akan dilakukan. Jadi di dalam tinjauan pustaka selain dasar pemikiran, kita juga sedikit membahas mengenai alternatif pemecahan masalah yang sudah tergambar, kemudian pemecahan masalah yang akan kita tawarkan dalam masalah tersebut, kemudian tindakan untuk selanjutnya dalam alternatif tersebut. Kemudian yang keempat, terdapat hasil dari penelitian terdahulu bila ada. Jika tidak ada, maka penelitian sejenis dengan pemecahan masalah yang sama. Misalnya contoh di penelitian saya, di sana kan terdapat masalah mengenai pembiasaan anak dalam berbicara bahasa Jawa. Nah, di situ saya mengambil pemecahan masalah berupa media dengan lagu. Nah, maka saya mengambil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pembiasaan dan menggunakan media lagu seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke judul proposal penelitian tindakan kelas yang saya ambil. Saya mengambil judul peningkatan keterampilan berbicara bahasa Jawa, ragam krama inggil melalui media lagu bahasa Jawi, siswa kelas 1 MI Tarbiyatul Thalibin. Nah, saya mengambil judul ini, yang pertama alasannya adalah karena siswa sekarang meskipun kita tinggal di Jawa dan muatan lokal di Jawa Timur itu menggunakan muatan lokal bahasa Jawa, sehingga anak harus dituntut bisa memahami dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada kenyataannya siswa sekarang itu sulit menerapkan bahasa krama inggil dalam kehidupan sehari-hari kepada orang yang lebih tua atau orang yang dihormati. Nah, sedangkan saya memilih media lagu bahasa Jawi ini karena lagu itu mudah disenangi oleh anak, apalagi anak-anak kelas 1 yang notabene adalah masih suka bermain seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kajian pustaka atau landasan teori yang saya ambil. Yang pertama adalah pengertian belajar dan pembelajaran. Di sini masih umum, saya mengambil pengertian belajar dan pembelajaran
karena penelitian yang saya ambil kan penelitian tindakan kelas, jadi saya berpikir bahwa saya harus membahas sedikit tentang belajar dan pembelajaran. Di situ juga saya menyambungkan dengan judul penelitian saya. Kemudian selanjutnya adalah hakikat pembelajaran bahasa Jawa di SD atau MI. Jadi sebelum saya menuju ke pembelajaran bahasa Jawanya, saya menjelaskan terlebih dahulu hakikat pembelajaran bahasa Jawa di SD. Seperti itu. Kemudian tinjauan pustaka yang ketiga adalah ragam pembelajaran bicara dalam bahasa Jawa. Nah, di sini nanti saya menjelaskan mengenai bagaimana ragam buku itu, kemudian ragam krama Inggil, ragam Inggil, seperti itu. Jadi selain tiga ini, seharusnya saya juga mencantumkan mengenai lagu bahasa Jawi. Namun pada kenyataannya saya belum sempat berpikir untuk menyantumkan itu, sebab saya belum menemukan teori mengenai lagu bahasa Jawi. Seperti itu. Nah, itu penjelasan dari saya mengenai bab 2 tinjauan pustaka dalam penelitian tindakan kelas. Semoga teman-teman bisa memahami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kalimat. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.